Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, Minggu 13 Oktober 2024. Kita akan membahas secara khusus mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan. Dari detiknews.com mengabarkan polisi menangkap penjaga warung di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan bernama Irfan, 22 tahun karena memperkosa bocah 6 tahun. Dari hasil pemeriksaan, aksi itu dilakukan Irfan karena kecanduan film porno. Dilansir Detik Sumbaksel, Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggau AKP Hendrawan mengatakan saat ini tersangka Irfan sudah diamankan. Polisi tengah menyelidiki terkait kemungkinan ada korban lainnya. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka baru pertama kali melakukan aksinya dari hasil pengakuan tersangka dan catatan yang ada. Korbannya baru satu ini yang kami temukan dan saat ini kami masih selidiki apakah ada korban lainnya, kata Hendrawan saat dikonfirmasi Detik Sumbaksel pada hari Senin 30 September 2024. Sementara itu dikabarkan antara.com, anggota Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Tabalong, Kalimantan Selatan menangkap 2 remaja terkait dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Jaro. Kapolres Tabalong AKBP Anip Bastian mengatakan pelaku berusia 16 tahun dan 15 tahun kini menjalani proses hukum yang lebih lanjut. Korban berusia 13 tahun dan kedua pelaku sudah kita tahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, kata Anip di Tabalong pada hari Kamis. Anip menjelaskan kronologis berawal saat salah satu pelaku mengajak korban warga Kecamatan Muara Uya jalan ke Kecamatan Jaro, namun malah dibawa ke rumah pelaku lain. Saat di rumah tersebut, salah satu tersangka melakukan persetubuhan dengan korban. Kemudian pelaku lain pun melakukan aksi bejat terhadap korban. Ketika kedua pelaku dan korban berada di kamar tersebut, kekasih korban bersama temannya mendatangi rumah itu. Selanjutnya, anggota Polres Tabalong dipimpin Ibtu Galih Putra Wiratama bersama Polsek Jaro pimpinan Ibtu Adi Leswana membawa kedua pelaku tersebut ke rumah orang tua korban. Dari klikdokter.com membahas mengenai apa penyebab seseorang melakukan pelecehan seksual. Pelecehan seksual nyaris bisa ditemui setiap hari, setiap saat, baik di tempat kerja, jalan, bahkan rumah sendiri. Pelakunya bisa orang lain yang tidak dikenal maupun kerabat terdekat. Meskipun pria juga dapat menjadi korban, faktanya wanita masih lebih sering menjadi sasaran pelecehan seksual dibandingkan pria. Terdapat beberapa faktor mengapa pria melakukan pelecehan seksual terhadap wanita, yaitu korban mudah ditaklukkan. Hawa nafsu, hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dapat menjadi faktor penyebab pelecehan seksual. Mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil juga bisa menjadi penyebab, dan kebiasaan menonton konten porno. Dilansir juga dari detikhealth.com, alasan seseorang melakukan pelecehan seksual bervariasi. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebabnya dan biasanya saling berkaitan. Umumnya pelaku mengincar perempuan yang lemah, pasif atau kurang asertif atau tegas. Perilaku pelecehan seksual ini semakin marak terjadi di masyarakat dan sebagian besar korbannya adalah kaum perempuan. Pelaku dari pelecehan seksual bisa datang dari usia remaja hingga tua. Tidak ada golongan usia berapa yang paling dominan melakukan pelecehan seksual. Selain itu, lingkungan sosial, yaitu kondisi di mana seorang laki-laki dan perempuan dibesarkan, akan mempengaruhi bagaimana perilakunya nanti. Selanjutnya, yaitu suasana sekitar yang mendukung. Biasanya pelecehan seksual lebih banyak terjadi di fasilitas umum, terutama pada angkutan umum yang penuh. Dilansir langsung dari halodoc.com, kekerasan seksual pencegahannya bisa melalui kolaborasi anggota komunitas di berbagai lapisan masyarakat, seperti di rumah, lingkungan sekitar, sekolah, lingkungan keagamaan, tempat kerja, dan lingkungan lainnya. Setiap orang berperan dalam mencegah kekerasan seksual dan menegakkan norma-norma rasa hormat, keamanan, kesetaraan, dan membantu orang lain. Faktor protektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan seksual. Sudah seharusnya faktor tersebut ada pada tingkat individu, relasional, komunitas, dan masyarakat. Jangan memberikan kepercayaan sepenuhnya pada orang yang baru kamu kenal. Hindari obrolan yang berbau seksual, menguasai ilmu bela diri dasar untuk melindungi diri sendiri, berani bersikap tegas, memiliki sikap percaya diri, mempersiapkan alat pelindung sendiri. Klikdokter.com merilis bahwa Komnas Perempuan bahkan menemukan bahwa setiap hari ada sekitar 35 wanita di Indonesia yang menjadi korban pelecehan seksual. Kendati begitu, pelecehan seksual dapat dialami wanita maupun pria, dan hal ini harus disikapi dengan serius dengan cara pencegahan pelecehan seksual yang disarankan. Menghindari tempat yang berbahaya, lingkungan yang sepi, gelap, atau kemungkinan menjadi tempat orang untuk bermabuk-mabukan adalah situasi yang sebaiknya
dihindari. Alasannya, di lokasi tersebut memperbesar peluang bagi predator seks untuk melakukan aksinya. Bagi kamu yang pulang kerja malam, pilih jalan yang dilengkapi penerangan atau lampu jalan dan tidak sepi. Jangan percaya penuh, sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi bukan berarti kamu bisa menaruh rasa percaya sepenuhnya, apalagi terhadap orang yang baru ditemui. Bersikap percaya diri. Wanita yang terlihat tidak percaya diri dan tampak lemah lebih berisiko mengalami kekerasan seksual ketimbang mereka yang percaya diri. Pasalnya, mereka yang tidak percaya diri biasanya lebih takut melawan dan berbicara ketika menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, jadilah lebih percaya diri sebagai upaya pencegahan terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja, baik pria maupun wanita. Keduanya sama-sama berisiko mengalami perilaku bejat tersebut. Bentengi dirimu dari segala sesuatu yang berbau pelecehan seksual dan segera laporkan kepada pihak berwajib apabila mengalaminya. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.